الحمد لله القوي العظيم الرؤوف الرحيم يقضي بالحق ويحكم بالعدل وهو الحكيم العليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة من العذاب العليم والفوز بالنعيم المقيم. أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالحق الداعي إلى صراط مستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في هديهم القويم وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin, serta bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan syafaatnya di yaumil akhir nanti dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum khatib menyampaikan isi khutbah, alangkah baiknya khatib mengajak kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan segala perintahnya dan menjauh segala yang dilarangnya. Adapun judul khutbah Jumat pada siang kali ini ialah pendapat para ulama dalam peringatan Maulid Nabi 1444 Hijriah. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada pada tanggal 25 Rabiul Awal 1444 Hijriah, yang artinya masih di bulan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis maudhu dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa 'indallahi hasanun, wa ma ra'ahul muslimuna qabihan fa huwa 'indallahi qabihun." Maknanya adalah perkara yang dianggap baik oleh kaum muslimin, yakni mereka sepakati bahwa perkara tersebut baik, berarti perkara tersebut menurut Allah Subhanahu wa taala baik, dan perkara yang dianggap buruk oleh kaum muslimin berarti menurut Allah buruk. Jadi memperingati ataupun merayakan peringatan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan termasuk ketaatan yang agung yang pelakunya akan mendapatkan pahala. Sebab dalam memperingati maulid ini, ia menampakkan kegembiraan dan sukacita atas kelahiran Nabi yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Meskipun Nabi tidak melakukannya, tapi ini sudah disepakati oleh para ulama umat Muhammad tentang kebolehannya. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati, tidak ada yang mengingkari perayaan Maulid ini kecuali kelompok yang baru muncul yang meyakini Allah adalah jisim. Jisim maksudnya adalah benda, meyakini Allah Subhanahu wa taala itu seperti benda, sesuatu yang memiliki dimensi, dan menafikan tawassul. Mereka mengingkari peringatan Maulid dengan keras. Inilah kelompok-kelompok para Wahabi. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, "Al-bid'atu bid'atani mahmudatun wa madmumatun, fama wafaqa
bid'ah itu ada dua macam. Bid'ah mahmudah ataupun bid'ah yang terpuji, dan bid'ah mazmumah ialah tercela. Jadi bid'ah yang sesuai dengan sunnah adalah terpuji, dan bid'ah yang menyalahi sunnah adalah tercela. Diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i, oleh Imam Al-Baihaqi dan lainnya. Sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat kaum muslimin yang diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perayaan Maulid berkumpulnya kaum muslimin untuk membaca Al-Qur'an, berzikir, memuji Nabi Muhammad SAW, pemimpin semua makhluk. Bagaimana mereka berpikir? Bagaimana mereka berpendapat menganggap itu sebagai bid'ah yang sesat, yang dikatakan oleh kelompok-kelompok sesat seperti para Wahabi? Itu disebabkan karena kejahilan dan kurangnya ajaran ilmu agama yang diterima mereka. Sidang jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya, kenapa kita memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena yang pertama, Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Setiap nabi memiliki kesempatan berdoa yang mustajab, yang akan dikabulkan. Maka setiap nabi meminta segera doanya. Hadis riwayat Muslim. Akan tetapi Nabi kita Muhammad SAW menyimpan kesempatan tersebut untuk berdoa, untuk memberi syafaat kepada umatnya. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Dan aku simpan doaku sebagai syafaat untuk umatku di yaumil akhir nanti, ataupun di hari kiamat. Terkadang kita sebagai makhluk yang lemah, makhluk yang dhaif, makhluk yang bergelimpangan akan dosa, kita tidak pernah berpikir apakah kita akan masuk surga atau masuk neraka. Tetapi Nabi Muhammad, Nabi kita, Nabi yang mulia, telah memikirkan itu sehingga menyimpan doanya untuk kita yang sering bersolawat, untuk kita yang sering bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar diberikan syafaat, diberikan pertolongan di yaumil akhir nanti. Yang kedua ialah Nabi Muhammad SAW adalah revolusioner akhlak, merubah peradaban yang dari dulunya orang meyakini bahwa anak perempuan itu adalah suatu yang hina, tapi Nabi Muhammad dapat merubahnya yang kita sendiri tidak sanggup merubahnya. Nabi Muhammad melihat kejahilian, mereka menyembah patung, mereka berzina, mereka melakukan kesyirikan. Nabi Muhammad dapat melakukannya. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan salat. Allah Subhanahu wa taala tidak zakat, tidak puasa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada nabinya, makhluk yang mulia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi mulia ini. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya ialah yang pertama, kita tidak usah peduli dengan kelompok-kelompok yang menyatakan bahwasanya melakukan ataupun memperingati Maulid Nabi adalah bid'ah. Mereka mengatakan kita pelaku bid'ah yang sesat tempatnya adalah neraka. Jangan kita pedulikan. Dan yang kedua ialah sungguh mulia Nabi Muhammad ini. Marilah kita memperbanyak sholawat, khususnya di hari Jumat yang mulia ini, agar kita yaumil akhir nanti mendapatkan pertolongan
ataupun syafaatnya. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil qawiyil azimir raufir rahim. Yaqdi bil haqqi wa yahkum bil adli wa huwal hakimul alim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan arju biha an-najata minal 'adzabil 'alim wal fawza bin 'na'imil muqim. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. المبعوث بالحق الداعي إلى صراط مستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في هديهم القويم وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.